kembali dalam program Sabda Bapa Surgawi. Hari ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius pasal 4 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk dalam kerajaan-Nya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, kalau kita melihat ayat 9 sampai dengan ayat yang 18 ini merupakan pergumulan Paulus ketika berada di dalam penjara di Roma, di mana Paulus dituduh menyesatkan banyak orang dengan berita Injil itu, dengan berita yang disampaikan itu, dengan nama Yesus yang disampaikan itu. Dan ketika diperhadapkan dengan pengadilan, dia merasa sendiri, dia merasa ditinggalkan oleh teman-temannya. Bahkan ayat 10 dikatakan, karena Demas telah mencintai dunia dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Ini berbicara masalah suatu pilihan, di mana ketika seseorang sudah mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, apa yang menjadi respon kita? Saya kasih Tuhan, Paulus yakin, meskipun kondisi seperti itu, meskipun kondisi dalam penjara, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Oleh sebab itu tema pada saat hari ini adalah Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau dan aku. Saya kasih Tuhan, Yesus pun pernah merasa ditinggalkan. Ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, begitu banyak orang-orang yang mengikutnya, pengikutnya, murid-muridnya meninggalkan mereka. Bahkan si Petrus menyangka, aku tidak mengenal dia. Padahal setiap hari dia bersama-sama dengan Yesus. Saudara kasih Tuhan, kondisi ini mungkin juga pernah kita alami. Ya, mungkin juga pernah kita merasa ditinggalkan, hati kita merasa sedih, merasa kesepian. Sehingga ketika Paulus mengalami kondisi seperti itu, dia rindu sekali agar si Timotius ini mengunjunginya. Ya, saudara kasih Tuhan, meskipun demikian, Paulus bersyukur karena apa? Karena kehidupannya tidak bergantung pada situasi, kehidupannya tidak bergantung pada kondisi, tapi hidupnya bergantung pada Tuhan. Karena Paulus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Saudara kasih Tuhan, yang menjadi pertanyaan bagi kita, apa yang membuat Paulus ini yakin? Apa yang membuat Paulus ini percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia? Hal ini juga tentunya harus menjadi teladan bagi kita semua, bahwa kita bisa berkata seperti Paulus, dia tidak pernah meninggalkanku. Saudara kasih Tuhan, apa yang membuat Paulus yakin? Apa yang seharusnya membuat kita yakin? Apa yang membuat kita percaya? Sehingga kita bisa berkata, Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, di ayat 17 dikatakan, tetapi Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku. Ada dua kata di situ, mendampingi dan menguatkan. Rupanya di sini Paulus yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan dia, karena Tuhan itu mendampingi dan menguatkan. Tuhan selalu mendampingi Paulus, menguatkan Paulus ketika berada di dalam penjara. Tuhan itu selalu dekat dengan Paulus. Paulus merasa dekat dengan Tuhan dan menguatkan Paulus. Saudara kasih Tuhan, ada kata mendampingi dan menguatkan. Mendampingi itu berarti tidak jauh, berarti dekat. Kemudian kata yang kedua menguatkan. Menguatkan itu berarti menopang, menyangga, sehingga ketika ada yang menopang, sehingga dia mampu berdiri teguh, tetap kuat. Saudara kasih Tuhan, persoalannya sekarang seringkali yang mendampingi itu ada juga yang melemahkan, ada juga yang merongrong, menghancurkan. Tetapi ketika Paulus ini percaya bahwa Tuhan itu mendampingi, berarti dia akan kuat. Karena apa? Karena Tuhanlah yang menjadi harapannya. Karena Tuhanlah satu-satunya kekuatan Paulus. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, berarti ini Tuhan hadir dalam kehidupannya, Tuhan hadir dalam kehidupan Paulus, sehingga dalam situasi apapun, dalam situasi suka, dalam situasi duka, tetap ada penyertaan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan mendampingi dan menguatkan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, di ayat yang 17 bagian B dikatakan, setelah Paulus berkata, Tuhan mendampingi dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarnya. Ini luar biasa sekali. Saya melihat ini Paulus benar-benar memahami, mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupannya. Saya melihat yang kedua ini berarti
orang percaya harus punya satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku. Karena apa? Karena apapun situasinya, apapun kondisinya, Tuhan punya rencana dalam kehidupan kita. Paulus yakin, begitu yakin, sehingga dia berkata, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita tahu latar belakang Paulus, bagaimana kehidupan Paulus. Seorang yang tadinya berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya, ketika dipakai Tuhan, sungguh luar biasa. Tuhan ubah karakter kehidupan Paulus sehingga dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil bagi banyak orang, terutama bagi banyak orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara kasih Tuhan, dimanapun Tuhan tempatkan kita, sesungguhnya kita punya keyakinan bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana dalam kehidupan saudara dan saya. Paulus dalam kehidupan di penjara, tapi tidak menyurutkan semangatnya untuk terus memberitakan Injil. Sehingga ketika kita tahu hampir separuh dari perjanjian baru ini adalah tulisan Paulus. Ya, saudara kasih Tuhan. Ketika kita punya satu keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya, kita akan diberikan suatu kemampuan juga sehingga kita sanggup mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, saudara kasih Tuhan, di ayat yang 18 dikatakan, dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara kasih Tuhan, Paulus berkata, dan Tuhan akan melepaskan aku, Dia akan menyelamatkan aku. Ini suatu keyakinan Paulus. Di balik semua itu, di balik semua yang dikatakan Paulus itu, ada suatu pengharapan. Meskipun hidupnya di dalam penjara, meskipun hidupnya dipenuhi dengan keterbatasan, ada pengharapan Paulus. Ya, pengharapan Paulus saat Yesus Kristus adalah satu-satunya pengharapan Paulus. Dia menaruh pengharapannya hanya kepada Tuhan. Saya melihat ada dua pengharapan Paulus. Harapan yang pertama dikatakan, Tuhan akan melepaskan aku dari usaha yang jahat, dan Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk dalam kerajaannya. Yang pertama, saudara kasih Tuhan, melepaskan dari yang jahat. Apabila Tuhan berkenan, Ia bisa dapat melepaskan dari segala tuduhan, melepaskan dari jerat hukum, jerat pengadilan yang harus dihadapi, sehingga dia bisa kembali bebas memberitakan Injil. Harapan yang kedua, kalau 18b dikatakan, ya, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Kalau sudah masuk ke dalam kerajaan surga, ada dua kemungkinan, ya. Mungkin kita langsung diangkat ke surga, ataupun kita meninggal dulu. Nah, seandainya Paulus punya keyakinan, seandainya hidupnya harus berakhir di penjara, Paulus pun siap karena dia punya keyakinan bahwa dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara yang kasih Tuhan, makanya Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 21, bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Saudara kasih Tuhan, yakinlah bahwa sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kau. Tuhan akan memberikan yang terbaik sehingga kita dimampukan untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Kesimpulannya adalah pada hari ini, Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya, tapi Dia ada untuk mendampingi dan menguatkan saudara dan saya. Dia hadir mengerjakan setiap rencana dalam kehidupan saudara dan saya, sehingga kita hidup dalam pengharapan hanya kepada Tuhan saja. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh belajar dari hamba-Mu Paulus untuk terus menaruh pengharapan kami kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami, Engkau tidak pernah melupakan kami, justru Engkau membimbing kami Tuhan, sehingga kami punya keyakinan bahwa sesungguhnya Engkau sedang bekerja atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami hanya menaruh pengharapan hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Bapa, inilah doa dan harapan kami, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali di dalam program Sapa yang akan datang. Kiranya Tuhan berkati. Shalom. Shalom, saudara yang diberkati Tuhan. Apabila Bapak Ibu semua diberkati dengan kebenaran Tuhan melalui program Jabas, Bapak Ibu bisa like, subscribe, maupun komen, dan juga bisa di-share kepada saudara kita seiman